Pernah nggak sih Anda merasa lebih sensitif dari biasanya? Suka tiba-tiba marah akan hal kecil, atau Anda malas melakukan apa-apa, atau demot aja gitu. Padahal bisa jadi sebelumnya Anda suka melakukan sesuatu. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini tiba-tiba kehilangan motivasi aja gitu. Kemungkinan besar, kebanyakan orang akan menjawab pernah merasakan gejala-gejala yang saya sampaikan. Atau mungkin Anda sedang merasakan gejala-gejala itu sekarang. Gejala yang baru saya sampaikan adalah gejala stres yang memang wajar terjadi di semua orang. Normal sekali merasa capek secara emosional ketika ada perasaan tertekan karena ada beban atau masalah yang berat. Tapi ada gejala-gejala stres yang dikategorikan cukup serius. Kalau Anda merasakan gejala-gejala tersebut sudah lama, emosi tidak stabil, capek tidak hilang-hilang, sampai tidak termotivasi untuk melakukan semua hal, bahkan untuk makan, maka ada kemungkinan bahwa Anda sedang mengalami emotional burnout. Disinilah kesehatan mental Anda sedang terganggu. Di video ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda dari emotional burnout dan gimana cara mengatasinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari emotional burnout. Emotional burnout adalah keadaan yang negatif dengan berbagai macam gejala, mulai dari gejala fisik, emosional, dan perilaku. Emotional burnout ini bisa membuat kita tidak berfungsi dengan normal dan bisa membuat kita merasakan stres yang parah. Emotional burnout ini terjadi karena akumulasi dari stres. Maksudnya begini, Anda kan setiap hari pasti merasakan stres dari berbagai masalah, pekerjaan, keluarga, mengurus keluarga, menghadapi anak-anak, dan lainnya. Ketika stres ini menumpuk terus-terusan, maka inilah yang memicu terjadinya emotional burnout. Tanda-tandanya gimana? Pertama, Anda merasakan capek fisik yang parah. Apapun yang dilakukan, baik makan, tidur, liburan, apapun yang dilakukan, biasanya tidak cukup untuk menghilangkan rasa capek Anda. Ketika Anda meluangkan istirahat pun, jika dalam fase ini, Anda akan tetap merasakan kecapean. Biasanya, pola makan dan tidur Anda akan berantakan. Misal tidak selera makan dan tidur juga tidak merasa nyenyak. Bahkan jika sudah parah, Anda akan malas melakukan hal-hal basic seperti mandi, makan, serta menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, emosi Anda akan menjadi sangat labil dan lekas marah, atau bahkan mudah sedih karena hal-hal kecil yang biasanya tidak Anda pusingkan sebelumnya. Kemungkinan Anda juga akan menjadi lebih pesimis memandang semua hal. Yang ketiga, performa dalam bekerja atau belajar akan menurun drastis. Coba deh dipikir, kira-kira apa tingkat kualitas dan kuantitas pekerjaan Anda jadi menurun gak sih akhir-akhir ini? Apa Anda jadi nggak produktif? Atau mungkin Anda tidak bisa konsentrasi. Pas kita lagi mengalami emotional burnout, hal yang kemungkinan besar bakal terjadi adalah kita bakal nggak fokus. Wah, pikiran kita terasa capek banget dan otak kita tidak bisa memusatkan perhatian pada satu hal tertentu dalam jangka waktu yang lama. Hasilnya, kita jadi gampang terdistrak sama pikiran-pikiran yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau Anda mengalami emotional burnout, biasanya Anda akan menjauh dari interaksi sosial karena merasa tidak punya energi lagi untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ini bisa juga termasuk teman dekat, termasuk keluarga juga. Menariknya, kalau lagi emotional burnout, efek dari menjauh justru membuat kita berpotensi terkena depresi dan bahkan bisa berpotensi melakukan perilaku bunuh diri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya menarik diri dari interaksi sosial itu bisa bikin banyak orang menderita karena kesepian. Kok menarik diri sih? Padahal butuh interaksi dan support dari orang lain. Nah, itu yang keempat. Kelima, Anda merasa kosong, hopeless, atau merasa hidup sudah tidak bermakna. Karena merasa apa yang kita lakukan, hampir semuanya tidak ada yang bisa membuat kita senang dan puas. Inilah yang bisa jadi membuat Anda down banget, sampai akhirnya membuat Anda putus asa dan mikir bahwa gak ada satu hal pun yang berarti dalam hidup Anda. Nah, 5 tanda-tanda itulah yang Anda rasakan kalau sedang mengalami gejala emotional burnout pada kesehatan mental kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Pertama-tama, identifikasi apa yang menjadi penyebabnya.
tanya ke diri sendiri, ada masalah apa saja akhir-akhir ini? Apa sih hal yang selalu buat Anda stres sampai stresnya menumpuk gitu? Apa masalah itu membuat Anda tidak berdaya untuk menyelesaikannya? Pas Anda sudah tahu penyebabnya, Anda bisa rehat sejenak. Misalnya yang membuat Anda burnout adalah pekerjaan Anda yang selalu menumpuk, maka Anda bisa coba untuk selesaikan dulu saja sampai pekerjaannya beres semua. Atau Anda bisa mengurangi intensitas pekerjaan Anda, misalnya dengan mendelegasikan pekerjaan Anda kepada orang lain. Santai aja dulu, rehat aja dulu, karena rehat bisa membantu Anda lebih fokus lagi sama arah dan tujuan Anda. Kadang kita stres karena kita terlalu sibuk sama rutinitas sampai akhirnya lupa tujuan awal, atau karena emang terlalu capek dan kurang istirahat sehingga perlu waktu istirahat yang cukup. Rehat itu bisa jadi solusi yang paling awal, dan ketika Anda rehat, Anda bisa evaluasi keputusan-keputusan hidup Anda selama ini seperti gimana sih, apa yang Anda mau ke depannya, dan lain sebagainya. Biasanya pas rehat itu, waktu buat kita mikir jadi lebih banyak. Sambil kita rehat, coba membiasakan gaya hidup sehat dan positif. Selalu ingat bahwa faktor burnout bukan hanya psikologis, tapi juga fisik. Jangan lupa buat makan makanan yang bergizi. Coba olahraga rutin, tidur juga yang cukup, jangan lupa merawat dan menjaga diri. Karena kalau Anda lagi istirahat, tapi tidurnya cuma 1 jam sehari, itu juga pas bangun malah jadi pusing. Hal-hal fisik kayak gini perlu diperhatikan juga untuk Anda supaya Anda punya motivasi untuk melakukan hal-hal yang Anda pengen lagi. Kalau Anda punya kebiasaan buruk yang mengganggu kebiasaan hidup sehat Anda, seperti merokok, minum alkohol, dan sebagainya, cobalah kurangi kebiasaan buruk Anda itu secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan membentuk kebiasaan yang positif. Kalau Anda merasa jauh dari teman-teman, coba deketin mereka lagi. Dukungan dari orang terdekat itu bisa cukup membantu kondisi Anda. Jadi dikasih tahu juga cara penanganan yang baik untuk kondisi Anda, supaya Anda bisa tahu tingkat kondisi stres Anda bagaimana, kepribadian Anda bagaimana, dan Anda bisa tahu minat bakat Anda itu seperti yang gimana. Supaya Anda tidak bingung dengan masa depan atau cemas, kalau Anda ikut mentoring, biasanya dikasih worksheet dan bisa ada action plan untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, kami bisa ingatin, selain Anda bisa minta bantuan, kami ingatin bahwa apapun masalahnya, tetap tenang dan santai saja. Karena masih banyak sekali hal yang akan kita alami ke depannya, baik itu masalah, hal positif, sampai hal-hal yang mengagetkan dan menyenangkan. Kemungkinan Anda masih bisa hidup beberapa tahun ke depannya. Dan kemungkinan juga masalah dan stres yang Anda alami sekarang itu mungkin tidak seperti itu. Jadi it's okay, santai saja. Yang terpenting sekarang Anda bisa fokus sama hal yang bisa Anda kontrol, dan Anda bisa menerima sekaligus melepas yang tidak bisa Anda kontrol. Jadi yang bisa Anda kontrol adalah diri Anda sendiri. Berprogreslah sedikit demi sedikit. Kalau Anda perlu bantuan, mintalah bantuan kepada orang lain. Memang tidak mudah dan terus berproses. Semoga video ini bisa membuat Anda jadi lebih baik.